Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Hafido dengan NIM 23230026. Saya Farana Jasmine dengan NIM 23230031. Saya Asena Rosaini dengan NIM 23230032. Saya Umi Kulsum dengan NIM 232300. Kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan dari dua perusahaan besar, yaitu PT Indofood dan PT Sariroti. Sebelum kita beranjak ke pemaparan kedua perusahaan, marilah kita mendengarkan penjelasan video singkat kedua perusahaan. Ketika berbicara soal makanan sehari-hari di Indonesia, dua nama besar ini pasti terlintas di benak kita, yaitu PT Indofood dan Sariroti. Yang satu rajanya mie instan, minyak goreng, dan bumbu dapur. Yang satu lagi ahli dalam dunia roti modern yang praktis dan higienis. Keduanya itu bukan sekedar merek, mereka itu adalah bagian dari hidup kita. Pertama, PT Indofood Sukses Makmur didirikan tahun 1990 oleh Sudono Salim. Indofood adalah perusahaan makanan terbesar di Indonesia dan salah satu terbesar di dunia. Indofood tidak hanya memproduksi makanan, tapi juga mengelola seluruh rantai produksi, mulai dari bahan mentah, pengolahan, hingga distribusi ke konsumen. Indofood memiliki ribuan produk, puluhan pabrik, dan jaringan distribusi luas yang menjangkau seluruh Nusantara. Bahkan, produk seperti Indomie kini diekspor ke lebih dari 80 negara di dunia. Indofood itu bukan hanya nama besar, tapi juga simbol kekuatan industri makanan di Indonesia di kancah global. Yang kedua, Sariroti. Sariroti berdiri tahun 1995 sebagai hasil kerjasama dengan Indonesia dan Jepang. Kini Sariroti menjadi produsen roti modern terbesar dan paling dikenal di Indonesia. Sariroti hadir hampir di semua tempat, dari sekolah, kampus, minimarket, hingga warung rumahan. Proses produksinya modern, higienis, dan terstandar, sehingga produk tetap segar dan tahan lama. Perusahaan ini memiliki lebih dari 14 pabrik di seluruh Indonesia dan terus memperluas pasar ke luar negeri. Sariroti juga menjadi salah satu pilihan utama untuk konsumsi praktis sehari-hari, terutama di kota-kota besar. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan pendek dari kedua perusahaan, marilah kita mendengarkan hasil analisis laporan keuangan dari 3 rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio probabilitas, dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dilihat karena rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aset wajar. Nah, Indofood mencatat karena rasio sebesar 2,21 kali, yang berarti setiap 1 rupiah utang yang kita jadi tetap melek 2,01 rupiah utang. Sariroti memiliki current rasio sebesar 1,7 kali, masih dalam batas aman tetapi sedikit di bawah Indofood. Maka kesimpulannya, Indofood berada pada posisi likuiditas yang lebih kuat dan memberikan keyakinan lebih kepada kreditor dan investor terhadap kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Maka Indofood lebih kuat dari sisi likuiditas. Kedua, dari sisi probabilitas. Dari analisis yang telah kami bandingkan, Sariroti mencatat ROA 9,7% dan ROE 15,7%. Sedangkan Indofood hanya memiliki ROA 4,8% dan ROE 88,12%. Nah, dari angka yang sudah saya paparkan bahwa Sariroti itu jauh lebih efisien dalam menghasilkan laba dari setiap aset dan modal yang dimiliki. Jadi,
dari setiap barang yang dimiliki perusahaan dan setiap rupiah uang pemilik, Sari Roti bisa menghasilkan untung yang lebih besar dibanding dengan Indofood. Tapi teman-teman, ada yang lebih menarik. Kalau misalkan kita lihat dari sisi NPM, dari sisi net profit margin atau margin laba bersih dari setiap penjualan, justru yang lebih unggul itu adalah PT Indofood dengan NPM 80,8%, sedangkan dari PT Sari Roti hanya menghasilkan NPM 9,2%. Nah, itu artinya Indofood itu jauh lebih unggul untuk mengelola biaya produksi dan operasional. Rasio DER dan DAR menunjukkan struktur pendanaan perusahaan. Sari Roti memiliki DER 0,6 kali dan DAR 0,38 kali, menandakan struktur modal yang lebih konservatif minim utang. Dan Indofood memiliki DER 0,81 kali dan DAR 0,45 kali, masih tergolong sehat, tapi sedikit lebih tinggi yang artinya lebih banyak menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan. Maka Sari Roti lebih stabil dari sisi manajemen utang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis rasio keuangan yang mencakupi likuiditas, probabilitas, dan solvabilitas, dapat disimpulkan bahwa PT Sari Roti adalah PT yang bagus untuk disimpan investasi kita, menunjukkan kinerja keuangan yang lebih efisien dan sehat dibandingkan PT Indofood. Lebih besar dan likuiditas yang tinggi, efisiensi pengelolaan aset dan ekuitas Sari Roti terbukti lebih unggul. Hal ini dilihat dari nilai ROA dan ROE yang tinggi serta tingkat utang yang relatif rendah. Dengan rasio probabilitas yang lebih baik dan struktur pengelolaan yang komprehensif, Sari Roti memberikan gambaran perusahaan yang dikelola secara efektif, minimum risiko, dan mampu memberikan pengembalian inventaris yang lebih optimal. Oleh karena itu, dari semua kesimpulan ini, kita memilih perusahaan Sari Roti berdasarkan hasil analisis yang telah kita paparkan.